Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anaya Diatasya, Akila Yolanda, Aurelia Marcelinarta, Ismianti, dan Nikita Audi Lulu Halilullah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai obat kardiovaskular. Pengertian: kardiovaskular terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Obat kardiovaskuler adalah obat yang digunakan untuk kelainan jantung dan pembuluh darah. Kelas terapi kardiovaskuler. Kelas terapi kardiovaskuler yaitu yang pertama, antihipertensi. Merupakan obat yang dipergunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang kedua, anti-angina. Adalah obat untuk angina pectoris atau ketidakseimbangan antara permintaan atau demand dan penyediaan atau suplai oksigen pada salah satu bagian jantung. Yang ketiga, anti-aritmia. Merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menangani kondisi aritmia. 4. Diuretik. Merupakan obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. 5. Obat gagal jantung kongestif. Merupakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot jantung serta mengurangi beban kerja jantung. Penggolongan. Pertama, alpha blocker. Zat-zat ini memblok reseptor alpha adrenergik yang terdapat pada otot polos pembuluh atau dinding sehingga vasodilatasi. Yang kedua, angiotensin 2 antagonis. Zat-zat ini menimbulkan vasodilatasi yang umumnya tidak disertai peningkatan besar dari volume menit jantung. Yang ketiga, AC inhibitor. Mekanisme penghambat AC adalah mengurangi pembentukan angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Yang keempat, beta blocker. Obat-obat ini menghambat atau memblokade reseptor beta. Yang kelima, CH blocker. Calcium channel blocker menghambat pemasukan kalsium ke dalam sel-sel miokard dan otot polos dinding arteriola. Yang keenam, diuretik. Menghilangkan retensi natrium. Contoh obat berdasarkan penggolongan. Yang pertama, alpha blocker. Contohnya doxazosin dan prazosin. Untuk AT2 antagonis, contohnya candesartan dan irbesartan. AC inhibitor, contohnya lisinopril. Beta blocker, contohnya propanolol dan bisoprolol. Calcium channel blocker, contohnya amlodipin dan nifedipin. Diuretik, contohnya furosemid. Prazosin diproduksi oleh PT Tepa Pharmaceutical. Nama dagang Minipres Redupres. Kekuatan sediaan 1 mg. Indikasi hipertensi dan gagal jantung kongestif. Kontraindikasi, tidak disarankan untuk gagal jantung kongestif akibat obstruksi mekanik, misalnya stenosis aortik. Efek samping mengantuk, lemah, pusing, sakit kepala, tidak bertenaga, mual, dan sering kencing. Mekanisme kerja, secara umum prazosin bekerja sebagai antagonis adrenergik alpha 1 perifer yang mendilatasi arteri atau vena. Farmakokinetik, absorpsi waktu 30-90 menit setelah dosis tunggal. Didistribusi, konsentrasi puncak plasma terjadi 1 hingga 3 jam setelah dosis oral. Metabolisme 2 kali sehari, namun pada pasien gagal jantung waktu paruhnya meningkat sekitar 7 jam. Ekskresi kurang dari 10% obat ini akan diekskresikan keluar melalui urin. Captopril diproduksi oleh PT Indofarma. Nama dagang Asendril, Asepres, Captopril, Dexacap, dan lain-lain. Kekuatan sediaan 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Indikasi hipertensi, gagal jantung, dan postinfarkt miokard.
kontraindikasi hipersensitivitas terhadap AC dan penyakit renovaskular. Efek samping, mual, batuk, dan sakit perut. Mekanisme kerja, secara umum kaptopril bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi. Farmakokinetik, absorpsi pemberian kaptopril oral memberikan penyerapan yang cepat dengan tingkat darah puncak sekitar 1 mg per mililiter. Distribusi, volume fase terminal distribusi yaitu 2 liter per kilogram, sekitar 30% dari obat terikat pada protein plasma. Metabolisme secara eksklusif di metabolisme. Metabolit utama dari kaptopril adalah kaptopril dimer. Ekskresi sekitar 40% dosis yang diberikan diekskresikan dan tidak mengalami perubahan dalam urin selama 24 jam. Bisoprolol diproduksi oleh PT Novel Pharma. Nama dagang Bipro, Bisoprolol Format, Carbisol, Hapsen, Lodos, dan lain-lain. Kekuatan sediaan 5 mg dan 10 mg. Indikasi terapi atau kombinasi dengan antihipertensi lain. Kontraindikasi untuk shock kardiogenik, gagal jantung tidak stabil, dan blok nodus sinoatrial atau SA. Efek samping, pusing kepala, diare, dan denyut jantung lambat. Mekanisme kerja, secara umum bisoprolol bekerja dengan cara memperlambat detak jantung dan tekanan otot jantung berkontraksi. Farmakokinetik, bisoprolol memiliki sifat yang larut dalam lemak dan air. Ini memiliki perkiraan waktu paru 10 hingga 12 jam. Ketika dieliminasi, tubuh mendistribusikan secara merata. Amlodipin diproduksi oleh PT Indofarma. Nama dagang Carduo, Genvax, Tenvax, Livax, dan lain-lain. Kekuatan sediaan 5 mg dan 10 mg. Indikasi hipertensi, penyakit stroke, dan serangan jantung. Kontraindikasi amlodipin sama dengan kontraindikasi obat golongan dihidropiridin atau DHP pada umumnya, yakni stenosis aorta berat. Efek samping yaitu pusing, lelah, dan mual. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah. Efeknya akan memperlancar aliran darah menuju jantung. Farmakokinetik, amlodipin diabsorpsi dengan baik dengan level darah puncak antara 6 sampai 12 jam setelah pemberian oral. Waktu paru eliminasi plasma terminal adalah sekitar 35 hingga 50 jam dan tetap konsisten dengan dosis sekali sehari. Furosemid diproduksi oleh PT Kimia Farma. Nama dagang untuk sediaan dalam bentuk tablet yaitu Nafilasik, Uresik, Lasik, Mediresik, dan Gralixa. Untuk sediaan dalam bentuk injeksi Diufar, Rosemid, Farsiretik, Uresik, Farsik, Uretik, dan FRD. Kekuatan sediaan untuk oral 20 mg, 40 mg, dan 80 mg. Untuk injeksi 8 mg dan 20 mg. Indikasi untuk diuretik, pengobatan edema, dan sirosis hati. Kontraindikasi gagal ginjal dengan anuria dan hipersensitivitas. Efek samping vertigo, diare, dan muntah. Mekanisme kerja bekerja dengan menghambat kontrasporter luminal Na, K, dan Cl dari loop Henle. Farmakokinetik diserap dari saluran pencernaan dan efek diuretik puncaknya terjadi antara 1 dan 1,5 jam setelah pemberian oral. Beberapa interaksi obat kardiovaskular. Interaksi obat kaptopril dapat menyebabkan peningkatan resiko nefrotoksisitas, hiperkalemia, dan leukopenia. Interaksi obat bisoprolol, penggunaan bersama rifampicin dapat meningkatkan bersihan metabolit bisoprolol. Pencegahan penyakit kardiovaskular. Secara farmakologi, pencegahannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti prazosin, amlodipin namun sesuai dengan resep dokter.
Secara non-farmakologi dapat dilakukan dengan cara diet, menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, serta beristirahat yang cukup. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.